Selamat pagi Bu Hamria, Bu Iva. Hari ini kita akan melaksanakan conference berkaitan dengan pembelajaran terbimbing yang telah dilakukan. Ada 3 tujuan daripada kegiatan ini. Yang pertama, menggali kemampuan yang telah dicapai oleh Bu Iva selama pembelajaran. Yang kedua, menggali kelemahan yang masih terdapat pada praktikan selama pembelajaran. Ketiga, menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan praktikan untuk pembelajaran berikutnya. Bu Iva, tolong disiapkan jurnal yang telah dituliskan. Silakan Bu Iva menyampaikan 3 hal terbaik yang telah Anda lakukan selama pembelajaran. Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya akan mencoba menyampaikan 3 hal yang sudah saya capai selama proses pembelajaran. Yang pertama, saya sudah merasa mampu memberikan penguatan kepada siswa. Misalnya, memberikan apresiasi kepada siswa pada saat menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran yang saya gunakan, saya merasa sudah tepat. Metode pembelajaran yang saya gunakan sudah sesuai dengan materi yang saya bawakan. Misalnya pada materi gelombang, saya menggunakan metode demonstrasi dan dilanjutkan dengan percobaan untuk mengetahui aktivitas inquiry. Kemudian yang ketiga, saya sudah merasa mampu dan bisa memilih media yang tepat untuk materi yang saya bawakan. Dan saya merasa penggunaan media Slinky itu sudah tepat untuk menunjukkan fenomena gelombang. Saya kira seperti itu, Ibu. Ya, baik. Saya kira Anda sudah menyampaikan 3 hal terbaik yang dilakukan Bu Iva selama pembelajaran, Bu. Sekarang silahkan menyampaikan 2 hal yang ingin ditanyakan kepada kami beserta Bu Hamria. Silahkan. Terima kasih, Bu. Ini saya sudah menuliskan 2 permasalahan yang saya rasakan selama praktik mengajar ini. Yang pertama, pada saat saya mengajar, masih banyak siswa yang terlihat sibuk sendiri. Kira-kira bagaimana teknik pengelolaan kelas yang baik agar siswa tidak sibuk sendiri? Yang kedua, terkadang jawaban siswa itu terlalu jauh melenceng dari apa yang saya tanyakan. Dan pada saat kerja kelompok, siswa masih terlihat bingung mengerjakan apa yang harus dilakukan pada saat kegiatan kelompok. Nah, saya ingin bertanya, Bu, kira-kira bagaimana caranya mendorong siswa agar bisa menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan dan kemudian bisa melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi dari LKPD-nya. Baik, 2 permasalahan yang Anda kemukakan, Ibu sudah catat di sini. Nanti kita akan diskusikan solusinya bersama Ibu Hamria. Sekarang utarakan bentuk dukungan apa yang Anda butuhkan dari saya dan Ibu Hamria untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik ke depan. Baik, Bu, jika diperkenankan, saya mohon bimbingannya terkait bagaimana strategi yang baik dilakukan di dalam kelas sehingga siswa bisa lebih kondusif dan siswa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Oh iya, sekarang saya minta pendapat Ibu Hamria bagaimana hasil observasi Ibu selama praktek mengajar terbimbing yang dilaksanakan oleh Ibu Iva. Silakan, Bu. Baik, Bu. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, 3 hal baik yang sudah Ibu Iva lakukan selama praktik mengajar adalah: yang pertama, saya melihat bahwa Ibu Iva sudah memilih media yang tepat dalam melakukan pembelajaran. Penggunaan Slinky untuk membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu sudah sangat tepat. Kemudian yang kedua adalah dalam hal pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran demonstrasi dan percobaan sudah tepat untuk materi gelombang. Dan yang ketiga adalah saya melihat bahwa Ibu Iva sudah mampu mengaitkan antara materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa terkait dengan bagaimana mekanisme bunyi terdengar hingga ke telinga. Saya kira baik, Bu. Selanjutnya
Ibu bisa mengajukan 2 pertanyaan kepada Ibu Iva terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, baik. Silakan, Bu. Untuk 2 hal yang masih perlu ditingkatkan untuk Ibu IPA dalam proses pembelajaran. Yang pertama, saya melihat bahwa dalam hal pemahaman materi masih perlu ada peningkatan. Nampak hal ini pada saat proses pembelajaran, ketika ada pertanyaan kepada siswa, apa itu gelombang? Jawaban siswa yang disampaikan adalah gelombang adalah bunyi yang dapat merambat melalui suatu medium. Dan jawaban ini dibenarkan oleh Ibu IPA. Nah, coba Ibu IPA, kira-kira apa benar seperti itu? Iya, benar Ibu. Coba dipikir lagi, pernah tidak mendengar tentang gelombang elektromagnetik? Oh iya ya Ibu, maaf saya lupa. Ternyata ada gelombang yang bisa merambat tanpa melalui medium perantara, contohnya cahaya. Oke, Maaf, Bu. oke, belajar yang dalam lagi ya, Iya, supaya Bu. nanti tidak ada terjadi kesalahan konsep. Yang kedua adalah saya melihat bahwa Ibu IPA ketika proses pembelajaran secara berkelompok, Ibu IPA berkeliling ke kelompok dari satu kelompok ke kelompok lain, tapi hanya sekedar berkeliling saja. Nah, kira-kira menurut Ibu IPA, apa sebaiknya dilakukan oleh seorang guru pada saat siswa bekerja secara berkelompok? Maaf Bu, tapi saya rasa apa yang sudah saya lakukan itu sudah tepat. Tapi jika memang masih ada yang kurang tepat, mohon bimbingan Ibu. Oke, jadi sebaiknya yang Ibu IPA lakukan pada saat kegiatan kelompok ini adalah selain berkeliling memantau kegiatan kerja kelompok, sebaiknya duduk di sela siswa sambil menanyakan kira-kira hal-hal esensial apa yang penting dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Seperti itu ya Ibu IPA. Baik Ya. Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Hamria. Ya, Bu Hamria sudah menyampaikan 3 hal yang baik, 2 hal yang masih perlu diperbaiki dan solusinya. Sekarang giliran saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu Iva. Baiklah, setelah Bu Hamria dan Bu Iva menyampaikan pendapatnya, kini giliran saya untuk menyampaikan pendapat saya selama mengamati pembelajaran. Pada dasarnya semuanya baik, RPP-nya sudah baik, medianya baik, namun sedikit pada LKPD-nya masih harus diperbaiki. RPP-nya belum memandu kegiatan pembelajaran secara baik. Apa betul begitu Bu Iva? Ya Bu, saya kira seperti itu. Ya, pada kegiatan berikutnya coba LKPD yang Bu Iva telah buat diperlihatkan kepada Ibu dan Ibu Hamria. Kira-kira Bu Hamria dukungan apa yang bisa diberikan lagi kepada Bu Iva untuk perbaikan pembelajaran berikutnya? Baik Bu, untuk Ibu IPA, coba dalam hal memberikan instruksi diusahakan diulangi sampai 2 atau 3 kali. Lalu tanyakan kepada siswa, apakah instruksi yang Ibu berikan sudah dipahami dengan baik, sehingga siswa dapat melakukan kegiatannya dengan tepat berdasarkan langkah-langkah yang ada di LKPD. Kalau bisa, Ibu IPA silahkan besok masuk di kelasnya Ibu lagi untuk mengamati kembali bagaimana pengelolaan kelas yang saya lakukan. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Hamria. Bu Iva sudah dicatat masukan dari Bu Hamria. Sudah Bu. Terima kasih Bu Hamria. Iya, sama-sama Bu. Ya, Bu Iva silahkan dicatat dengan baik apa-apa yang perlu Anda persiapkan sebelum pembelajaran berikutnya. Baik, sudah dicatat? Ya sudah Bu. Ya, coba sampaikan kepada Ibu apa saja yang telah Anda catat di jurnal untuk persiapan mengajar berikutnya. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Setelah ini saya akan berusaha merancang LKPD yang lebih komunikatif, dan kemudian saya akan konsultasikan kepada Ibu Hamria dan kepada Ibu Asma sebelum saya menggunakannya di kelas. Dan saya akan masuk kembali di kelasnya Ibu Hamria untuk melihat
proses pembelajaran dan bagaimana cara memberi instruksi kepada siswa. Ya, Saya kira seperti itu, Bu. ya. Baiklah, Bu. Ada lagi yang Ibu Hamria ingin sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Ya, saya rasa cukup konferensi hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu harap menjadi lebih bagus lagi, lebih sukses lagi ya Bu Iva.